Assalamualaikum warahmatullahi wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi hari ini mengawali siyam Ramadan kita bisa berjumpa lagi. Dan untuk pengajian menjelang subuh pada hari ini, saya akan mencoba untuk bersama-sama memaknai apa yang bisa kita baca dari ayat-ayat Al-Quran. Saya katakan maknai itu untuk menyederhanakan saja dari istilah tafsir, karena saya tidak akan membahas secara lebih mendalam ayat-ayat Al-Quran yang saya baca, tetapi saya ingin sedikit menyederhanakan tanpa harus mengurangi esensi pengertian-pengertian yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Saya mencoba menelaah kitab tafsir dan kemudian saya mencoba untuk menyederhanakan pemahaman saya terhadap hasil bacaan saya, dan saya sampaikan dalam pengajian-pengajian yang insya Allah akan saya mulai pada pagi hari ini. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai pengajian kali ini dengan mencoba untuk bersama-sama membaca dan memaknai ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surah An-Nas. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Aku berlindung pada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Para jamaah yang dirahmati Allah, surat An-Nas ini beserta surat Al-Falaq dikisahkan merupakan sebab sembuhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari sihir seorang penyihir Yahudi yang bernama Labid bin A'sam. Dikatakan di dalam satu riwayat bahwa dalam sihir tersebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikhayalkan seakan-akan melakukan sesuatu yang beliau tidak melakukannya. Nah, kisah tersebut disebutkan di dalam hadis yang sahih, sehingga kita harus mempercayainya. Dan jika setan membisiki Anda dengan mengatakan bahwa seandainya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terkena sihir, berarti ada kemungkinan bahwa bisa saja setan mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagian dari ayat-ayat Al-Quran. Maka bantahan bahwa Allah Maha Kuasa terhadap seluruh makhluknya
Jika Allah telah berjanji memelihara kemuliaan Al-Quran, sebagaimana yang bisa kita lacak pada surah Al-Hijr ayat 9, maka tidak ada yang dapat mengubahnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, jika setan tersebut kembali membisikkan agar kita menolak hadis tersebut dan menanamkan keraguan di hati kita tentang validitas atau kesahihan hadis sahih sebagai sumber hukum Islam dengan alasan bahwa kisah itu tidak masuk akal karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi Rasulnya, maka katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin memelihara lafal Al-Quran tanpa memelihara penjelasannya berupa perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan di dalam hadis sahih. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dilahirkannya di tengah umat ini para imam ahli hadis yang hafalannya sangat mengagumkan. Di antaranya adalah Imam Ahmad bin Hanbal yang dinyatakan di dalam sebuah riwayat bisa menghafal hingga 1 juta hadis beserta syaratnya. Masya Allah, luar biasa. Meskipun riwayat itu ada yang mempertanyakan, tapi kita mencoba untuk mengapresiasi apa yang dinyatakan orang, bahwa kata 1 juta hadis yang dihafal beserta sanadnya itu kita apresiasi, kita jadikan sebagai cara kita untuk menghargai seorang ulama ahli hadis yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Karena di dalam riwayat-riwayat yang lain memang Imam Ahmad bin Hanbal itu adalah seorang yang sangat cerdas dan punya kemampuan menghafal dengan kemampuan di atas rata-rata. Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan terjadinya hal tersebut sebagai ujian bagi manusia, apakah mereka beriman ataukah bersikap kufur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisra dan mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam. Ada sebagian kaum muslimin ketika itu yang justru murtad, sedangkan pengaruh perlindungan serta kita setelah membaca kedua ayat yang terdapat di dalam surah An-Nas dan nanti pada saatnya kita lanjutkan pada surat Al-Falaq, akan lebih kuat jika disertai dengan pemahaman dan perenungan makna ayat-ayat yang terdapat di dalam surah itu. Para jamaah yang dirahmati Allah, kali ini kita mencoba untuk memaknai ayat-ayat yang terdapat di dalam surah An-Nas. Yang pertama, kita ini hanya akan bisa terlindung dari godaan setan melalui perantaraan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma Allah, nama Allah dinyatakan di dalam ayat yang terdapat di dalam surah An-Nas itu dengan beberapa nama. Yang pertama dikatakan dengan nama Rabb. Yang kedua dikatakan dengan nama Malik. Yang ketiga dikatakan dengan nama Ilah. Tentu saja kata Rabb, Malik dan Ilah itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kajian akidah, kata Rabb, kata Malik, kata Ilah itu kemudian dikaitkan dengan keberimanan kita terhadap Allah sebagai zat yang menciptakan kita, zat yang memelihara kita, zat yang mendidik kita, zat yang mengarahkan kita, zat yang menguasai kita, dan zat yang kita sembah. Allah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur kita, Allah yang menjadi penguasa kita, dan Allah lah yang kita sembah. Dan kepada Allah yang telah menciptakan kita, menguasai kita, dan kita sembah itu, kita berlindung dari godaan setan. Dan setan itu adalah makhluk Allah yang jahat, yang selalu
yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, ke dalam diri manusia, ke dalam hati manusia. Dan manusia yang mendapatkan bisikan itu pun tidak hanya manusia. Pada saatnya kemudian dikatakan bahwa yang terlibat dalam bisik-membisik itu adalah dari golongan jin dan manusia. Artinya di sini setan itu bisa diperankan oleh jin dan manusia yang pada saatnya membisikkan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk kepada manusia utamanya. Dan pada saatnya jin pun itu bisa tergoda oleh setan dari golongan jin. Dan pada saatnya dikatakan di dalam sebuah riwayat, ada jin yang beriman, ada jin yang kafir. Karena mereka ada yang tergoda oleh bisikan setan di antara mereka, tetapi ada yang kuat untuk tidak tergoda oleh bisikan setan di antara mereka, sehingga yang kedua ini menjadi jin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana juga manusia, ada manusia yang bersikap kufur karena tergoda oleh setan, dan ada manusia yang beriman karena kuat di dalam menahan godaan setan. Nah, di dalam surat ini terkandung permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan bertawassul atau menggunakan perantara dengan 3 namanya yang mencakup 3 makna keyakinan tauhid kepada Allah. 3 keyakinan terhadap Allah yang sempurna, yaitu tauhid rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Dalam istilah lain, kita mencoba untuk bertauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Nah, ketika jenis tauhid ini diwakili oleh asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai berikut. Yang pertama, kita memahami ada 3 kata di situ. Ar-Rabb, yang kedua Al-Malik, dan yang ketiga Al-Ilah. Ar-Rabb dalam kata Rabbin Nas, Tuhan manusia, itu bermakna bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pencipta, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pengatur, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pemberi rizki seluruh umat manusia. Tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya Rabb atau Tuhannya manusia, namun juga seluruh alam semesta ini beserta isinya. Nah, pengkhususan penyebutan Rabb untuk manusia yang disebut dengan Rabbin Nas di sini adalah untuk menyesuaikan dengan pembicaraannya. Menauhidkan Allah pada hal tersebutlah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah. Seseorang yang memiliki keyakinan bahwa wali-wali tertentu dapat mengabulkan permohonan berupa harta, jodoh, atau anak, maka dia telah dikatakan menyekutukan Allah, dan pada saatnya dia dikatakan telah menjadi orang yang bersikap syirik. Karena apa? Dia telah dikatakan salah di dalam bertauhid rububiyah. Kemudian kata Al-Malik adalah salah satu dari Asma'ul Husna yang bermakna pemilik kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak. Sehingga dikatakan di dalam ayat ini, Allah lah pemilik kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang mutlak. Nah, sedangkan penyebutan ilahin nas, sembahan untuk manusia di sini adalah untuk menegaskan bahwa Allah adalah zat yang seharusnya disembah oleh manusia dengan berbagai macam cara peribadatan. Ibadah itu ada 2 jenis. Yang pertama ibadah yang bersifat lahiriah, dan yang kedua ibadah yang bersifat batiniyah. Yang bersifat lahiriah, misalnya salat, doa, zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Sedangkan yang bersifat batiniyah letaknya ada
di dalam hati, seperti khusyuk, raja atau berharap terhadap terpenuhinya kebutuhan dari Allah, khauf, takut yang disertai pengagungan atau ta'zim, cinta pada Allah dan lain sebagainya. Maka siapapun yang meniatkan salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah terjebak dalam sikap syirik. Siapapun yang bersujud kepada selain Allah, misalnya bersujud kepada kuburan Nabi sekalipun, kuburan para wali atau yang lainnya, maka dia telah berbuat syirik. Dan siapa yang sikap tawakalnya kepada selain Allah, maka dia telah terjebak pada syirik, termasuk berserah diri pada jimat-jimat tertentu, azimat tertentu. Misalnya ada orang yang sikap tawakalnya itu ditujukan kepada keris, kepada tombak, pada pusaka-pusaka tertentu, kepada gunung, pada laut, atau kepada sesuatu yang bukan Allah. Bersikap tawakal kepada Nyai Roro Kidul misalnya, Yai Petruk atau siapapun namanya, itu adalah sebuah sikap yang menandai bahwa dia terjebak dalam syirik. Termasuk ketika dia itu beribadah. Saya pernah ditanya, bolehkah kita berziarah kubur? Saya katakan, kenapa tidak? Bahkan untuk mengingat mati, kita disunahkan untuk berziarah kubur. Tapi ada yang salah kaprah di dalam berziarah kubur. Di kuburan tidak berdoa kepada Allah untuk mendoakan orang-orang yang sudah dikubur, tetapi memohon kepada yang telah dikubur. Memohon kepada orang-orang yang dianggap wali, orang yang dianggap memiliki kesalehan yang luar biasa, sehingga permohonannya bukan kepada Allah, tapi justru kepada orang yang dikubur itu. Misalnya Mr. X diberi julukan dia itu adalah orang yang suci oleh orang tertentu, kemudian pada malam Jumat Kliwon dia datang ke kuburan, kemudian mohon kepada Mr. X itu, ya Mr. X, berikan aku rezeki, berikan aku jodoh, berikan aku macam-macam yang diminta. Itu sudah terjebak dalam tindakan syirik. Ziarah kuburnya baik, tetapi karena ada tindakan untuk bermohon, berdoa kepada yang dikubur, bukan mendoakan yang dikubur kepada Allah, disitulah kemudian ada tanda-tanda syirik di dalam dirinya, dan oleh karena itu harus dijauhi supaya kita tidak terjebak dalam sikap syirik ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bisikan setan pada hati manusia itu selalu akan terjadi. Kalau pada surat An-Nas itu ada permohonan kepada Ar-Rabb, pada surat ini juga dilanjutkan dengan permohonan kepada Al-Malik dan Al-Ilah. Lain halnya pada surat Al-Falaq ditekankan pada Ar-Rabb saja. Pada surat An-Nas ini digunakan 3 nama sekaligus yang mewakili 3 jenis tauhid, yaitu tauhid rububiyah, tauhid mulkiyah, dan tauhid uluhiyah. Hal ini mengindikasikan bahwa ancaman pada surat An-Nas itu lebih besar daripada ancaman yang disebutkan pada surat Al-Falaq. Ancaman yang disebutkan dalam surat Al-Falaq itu hanya mencelakakan manusia di dunia dan bersifat lahiriah, sedangkan pada surat An-Nas lebih dalam dari itu. Pada surat Al-Falaq mungkin syirik itu mudah sekali dideteksi. Sedangkan pada surat An-Nas ini ancamannya dapat mencelakakan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Ancaman yang sangat halus, bukan merupakan kata-kata yang dapat didengar sehingga sulit untuk dideteksi, kemudian dijadikan sasarannya adalah hati. Yang dijadikan sasaran adalah hati. Di mana hati manusia itu merupakan raja dari seluruh anggota tubuh, karena hatilah yang akan merintahkan seluruh anggota tubuh itu untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dan tentang hal itu Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah sabdanya yang secara ringkas dinyatakan oleh Rasulullah, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Sesungguhnya di dalam tubuh ini ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuhnya. Tapi jika segumpal daging itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu
adalah hati. Inilah hadis yang bisa kita lacak di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Para jamaah yang dirahmati Allah, hati sebagai raja adalah sesuatu yang merintahkan seluruh anggota tubuh. Jika hati seseorang itu cenderung kepada ketaatan, maka anggota tubuhnya pun akan melaksanakan kebaikan. Dan begitu pula sebaliknya, jika hati itu cenderung kepada kemaksiatan, maka seluruh anggota tubuh pun akan melaksanakan tindakan kemaksiatan. Setan menjadikan hati sebagai target utama karena hati adalah tiket keselamatan seorang hamba di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman pada surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai ayat 89. Satu rangkaian ayat yang ada dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89 itu ada sebuah, di dalam kata para tafsir, ada sebuah rangkaian kata yang indah. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Yaitu di hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna lagi kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih, yang disebut dengan qalbin salim. Nah, orang yang selamat di akhirat adalah orang-orang yang menjumpai Allah dengan hati yang bersih, yang disebut dengan qalbun salim. Bersih dan selamat dari penyakit syubhat, bersih dan selamat dari dorongan syahwat, dan disinilah dikatakan oleh para ulama. Syubhat itu adalah bisikan-bisikan setan terhadap seorang hamba, sehingga dia meyakini kebenaran sebagai kebatilan, yang sunnah diyakini sebagai bid'ah dan sebaliknya. Sedangkan syahwat adalah bisikan setan untuk mengikuti segala yang diinginkan oleh jiwa, meskipun harus menentang aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba selalu memperturutkan syahwatnya dan melanggar aturan-aturan Allah karena dorongan syahwatnya, maka lama-kelamaan hatinya akan menganggap kemaksiatannya itu sebagai sesuatu yang biasa, sehingga bisa menjerumuskannya kepada penghalalan sesuatu yang diharamkan oleh Allah dengan berbagai ragam alasan yang dibuat-buat. Yang halal menjadi haram, yang haram bisa menjadi halal bahkan. Karena apa? Ada dorongan syahwat yang tidak terkendali karena didorong oleh bisikan-bisikan setan. Sehingga yang jelas-jelas haram karena Allah dan Rasulnya dihalalkan. Dan yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya justru diharamkan, sehingga terbalik pemahamannya terhadap halal dan haram. Nah, jika hati itu diumpamakan sebagai sebuah benteng, maka setan adalah musuh yang hendak masuk dan menguasai benteng tersebut. Setiap benteng memiliki pintu-pintu yang jika tidak dijaga, maka setan akan dapat memasukinya dengan leluasa. Pintu-pintu itu adalah sifat-sifat manusia yang banyak sekali bilangannya. Di antaranya seperti cinta dunia, syahwat, dan lain-lain sebagainya, yang pada saatnya mengarahkan manusia itu untuk memuaskan semua keinginannya. Nah, jika di dalam hati masih bersemayam sifat-sifat itu, maka setan akan mudah berlalu lalang dan memasukkan bisikannya, sehingga mencegahnya dari mengingat Allah dan mengisi hati dengan takwa. Naudzubillah min dzalik. Seorang yang sudah menerima bisikan setan dan kemudian mengikuti bisikan setan, dia akan sulit mengingat Allah dan hatinya terisi dengan keburukan dan sulit untuk mengisi hati dengan tindakan ketakwaan. Para jamaah yang dirahmati Allah, selanjutnya ada pertanyaan, siapakah setan yang berupa jin dan setan yang berupa manusia itu? Nah, di kalangan masyarakat ada yang menganggap bahwa setan, jin, dan iblis itu adalah jenis makhluk tersendiri. Pokoknya setan, jin, dan iblis itu dipahami secara tidak tepat. Maka ayat terakhir dari surat ini membantah anggapan yang salah itu. Sesungguhnya makhluk yang mendapatkan beban syariat itu ada dua, yaitu jin dan manusia. Dan iblis itu merupakan setan dari bangsa jin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang maknanya bisa kita lacak. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 50 dikatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis
kana minal jin. Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka, kecuali iblis. Iblis itu adalah golongan jin. Setan dari golongan jin. Gitu. Inilah yang selalu dinyatakan oleh para ulama untuk menegaskan. Sedangkan setan itu adalah sejahat-jahat makhluk dari kalangan jin dan manusia yang mengusung sebagian kepada yang lain. Supaya mengusung ide-ide, gagasan-gagasan supaya orang itu bertindak atau berbuat sesuatu yang pada akhirnya akan masuk neraka. Dia akan selalu menghasut siapapun untuk melakukan tindakan yang tidak baik sehingga berpeluang untuk masuk neraka. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Dikatakan dengan kata yuhi ba'duhum ila ba'd, dan kemudian ditegaskan dengan rangkaian kata zukhrufal qawli ghurura. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dalam bentuk manusia dan setan-setan dalam bentuk jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu. Para jamaah yang dirahmati Allah, inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam pengajian pagi ini sebagai kuliah subuh pertama pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.